Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Rahmadani sebagai moderator sekaligus pemateri. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dua rekan saya, yaitu Serina Akfara Rizal dan Satria Solihin Putra. Baiklah, pada diskusi kali ini kami akan membahas tentang keseimbangan pasar barang dan pasar uang dengan kurva IS dan kurva LM. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Dalam analisis yang menjelaskan mengenai hubungan antara uang, suku bunga, dan kegiatan perekonomian yang sering disebut dengan analisis LS-LM. Dalam analisis Keynesian yang sederhana, kegiatan sektor real atau pasar barang menunjukkan bagaimana pengeluaran agregat akan menentukan pendapatan nasional. Pasar barang sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan investasi. Dalam hubungan antara suku bunga, investasi, dan keseimbangan pendapatan nasional, ketika suku bunga yang tinggi, maka tingkat investasi yang rendah, sebaiknya pengurangan suku bunga akan meningkatkan investasi. Dengan perubahan tingkat suku bunga atau diberi simbol dengan I akan mempengaruhi perubahan tingkat investasi dan selanjutnya akan mempengaruhi perubahan pengeluaran agregat sehingga terjadi keseimbangan pendapatan nasional yang baru. Dengan kenaikan investasi yang sering terjadi karena hal-hal lain di luar suku bunga seperti ekspektasi ekonomi dan efisiensi akan menggeser kurva MIE ke kanan pada tingkat bunga yang sama. Maka dengan ini sifat hubungan ini digambarkan dengan kurva MEI atau Marginal Efficiency of Investment, suku bunga, investasi, dan keseimbangan pendapatan nasional. Baik, di dalam kurva ini bisa kita jelaskan, yaitu dalam kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan nasional yang terjadi di pasar uang. Jadi teori yang mendasari pembentukan kurva LM ini yaitu teori preferensi likuiditas, di mana teori ini menyatakan tingkat bunga adalah faktor yang sangat menentukan keinginan seseorang untuk memegang uang. Mengapa disebut seperti itu? Alasannya karena tingkat bunga merupakan biaya peluang atau opportunity cost, karena dengan memegang uang berarti seseorang akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bunga dari deposito atau obligasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kurva keseimbangan pasar barang dan pasar uang atau ISLM. Keseimbangan kurva ISLM, keseimbangan serentak di pasar barang dan pasar uang. Keseimbangan terjadi ketika kurva IS dan LM berpotongan pada tingkat suku bunga dan pendapatan nasional yang sama. Untuk membuktikan bahwa dalam model ISLM, kegiatan perekonomian akan mencapai keseimbangan di titik E, perlu diperhatikan keadaan-keadaan dan penyesuaian yang berlaku apabila kegiatan ekonomi digambarkan oleh titik yang berbeda. Ditunjukkan 4 buah titik yang tidak terletak pada kurva ISLM. Seperti kurva di atas, titik A berada di atas kurva LM di sebelah kanan kurva IS. Titik A menggambarkan suatu keadaan dalam perekonomian di mana penawaran uang melebihi permintaan uang, suatu keadaan yang akan menurunkan suku bunga, dan permintaan agregat lebih rendah dari pendapatan nasional. Keseimbangan kurva ISLM perekonomian terbuka diambil dari beberapa asumsi. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kenaikan pendapatan pihak luar negeri akan mempengaruhi neraca perdagangan suatu negara dan akan meningkatkan permintaan agregat. Yang kedua, depresiasi mata uang real suatu negara
akan memperbaiki neraca perdagangannya dan akan meningkatkan permintaan agregatnya. Dan yang ketiga, kenaikan pendapatan nasional akan menaikkan impor dan memperburuk neraca perdagangan. Dalam perekonomian terbuka, ekspor dan impor mempengaruhi kurva IS sehingga kurva IS menjadi Y sama dengan C tambah I tambah G kali X kurang M. Pengaruh ekspor dalam perekonomian terbuka tercermin pada kurva di samping. Pengaruh perdagangan internasional terhadap kurva ISLM terjadi karena kenaikan pendapatan luar negeri berarti kenaikan ekspor secara eksogen, sehingga menggeser kurva NX. Apabila terjadi depresiasi, mata uang real akan menggeser kurva NX ke kanan karena akan meningkatkan ekspor dan menurunkan impor, dan sebaliknya jika terjadi apresiasi. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pendapatan dan tingkat bunga pada keseimbangan. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Keseimbangan pendapatan nasional secara grafis dalam keseimbangan terbagi atas dua, yaitu pendekatan pengeluaran atau penawaran agregat, dan yang kedua yaitu pendekatan suntikan bocoran. Dalam keseimbangan pendapatan nasional, itu terjadi di mana keinginan masyarakat untuk berbelanja dengan digambarkan oleh pengeluaran agregat atau permintaan agregat sama dengan penawaran agregat, yaitu keinginan para pengusaha untuk memproduksi barang dan jasa. Baiklah, sesuai dengan gambar yang telah disajikan, dapat terlihat bahwa keseimbangan pendapatan nasional terjadi ketika pengeluaran agregat sama dengan penawaran agregat, atau AE sama dengan C tambah I tambah G tambah X kurang M, di mana AE sama dengan agregat ekspenditur dan C sama dengan konsumsi, I investasi, G government, X impor, dan M X ekspor dan M impor. Secara grafis dapat dilihat pada gambar 2.1 bagian A bahwa keseimbangan pendapatan nasional juga dapat dicari dengan pendekatan bocoran dan suntikan aliran dana dalam pendapatan nasional. Keseimbangan terjadi ketika bocoran dalam pendapatan nasional yang terdiri dari saving atau S, tax atau T, dan impor M sama dengan suntikan yang terdiri dari investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga ekspor. Selanjutnya yaitu pengaruh tingkat suku bunga terhadap pendapatan nasional. Berdasarkan pada persamaan fungsi IS, dapat diketahui bahwa pendapatan nasional dipengaruhi oleh tingkat suku bunga pendapatan nasional dan suku bunga berkorelasi negatif. Ini bermaksud yaitu jika pendapatan nasional mengalami kenaikan, maka suku bunga mengalami penurunan. Yaitu semakin tinggi suku bunga, maka semakin rendah pendapatan nasionalnya. Sebaliknya, semakin rendah tingkat suku bunga, maka semakin tinggi pendapatan nasionalnya. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf, dan semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Kami kelompok 4 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.